Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. 651, uangnya kurang. Aku tidak suka makan telur ayam. Jawab Angel. Dia terdiam sejenak, lalu menunduk dan memakan buburnya. Valentino juga ikut menjadi terdiam, dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi dan lanjut menyantap sarapannya. Terkadang, ada beberapa hal yang cukup dipahami tanpa perlu diutarakan. Situasi saat ini hanya untuk sementara. Valentino pasti akan memberikan Angel kehidupan yang enak. Setelah mereka selesai makan, Angel pun mengambil pakaian Valentino yang bersih dan mengancingkan kancing bajunya dengan lihai seperti dulu. Cuaca di luar sudah mulai dingin, jadi kamu harus pakai pakaian yang sedikit lebih tebal, kata Angel dengan nada serius. Valentino menatap Angel lagi. Saat ini, pakaian yang istrinya kenakan sangat tipis. Baiklah, kamu tunggu aku saja di rumah, kata Valentino sambil mengusap-usap rambut Angel. Angel mengangguk dengan patuh. Ya, istrimu ini akan menunggumu pulang. Valentino pun keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan dan dia tiba di sebuah lokasi konstruksi. Tempat mereka tinggal bisa dibilang cukup terpencil karena berada di zona pengembangan di pinggiran kota Vero sehingga ada banyak tempat yang sedang dibangun. Bahkan di tempat yang hanya berjarak 2 langkah jauhnya, bunyi mesin berat yang kencang sudah terdengar dan lahan pembangunan pun sudah terlihat. Valentino dan Angel memang sama-sama memiliki kemampuan yang hebat dan mereka bisa pergi bekerja di perusahaan mana saja. Tapi saat ini, mereka tidak bisa melakukannya karena permasalahan identitas. Jika ingin mencari uang untuk menafkahi keluarga, mereka hanya bisa melakukan pekerjaan fisik seperti ini yang tidak memerlukan informasi identitas. Saat ini, Valentino sangat membutuhkan uang. Bahkan membuat identitas palsu saja membutuhkan uang. Selain itu, cuaca juga semakin bertambah dingin sedangkan Angel sama sekali tidak memiliki mantel musim dingin. Jika memungkinkan, Valentino ingin sekali membawa Angel pindah ke tempat lain. Kondisi tempat tinggal mereka saat ini benar-benar tidak begitu bagus. Walaupun jiwa mereka bergelora seperti seekor harimau yang ganas, tetap saja mereka membutuhkan tempat untuk beristirahat lebih dulu. Valentino pun berjalan menyusuri jalanan dan langsung berbelok memasuki lokasi konstruksi. Saat dia melihat para buruh yang sedang menggotong karung semen, hatinya pun tergerak seiring dengan langkahnya yang berjalan naik. Ada 5-6 orang buruh yang tampak sibuk. Di samping mereka, ada seorang pria paruh baya yang mengenakan helm pengaman. Dia sedang memegang buku catatan dan pulpen, kelihatannya sedang mencatat sesuatu. Valentino berjalan menghampirinya dan bertanya dengan sopan. Halo, maaf, apa kalian masih menerima pekerja lagi di sini? Begitu mendengarnya, pria paruh baya itu menyerahkan buku catatannya kepada orang di sebelahnya dan memandang Valentino dari atas hingga ke bawah. Dia menjawab, tidak terima, tidak terima. Aku bisa bekerja. Jawab Valentino menjelaskan. Memangnya kamu bisa apa? Dengan tubuhmu yang sekecil ini, apa kamu sanggup mengangkut karung semen seberat 50 kilogram? Jangan sampai kamu kelelahan setelah baru menggotong beberapa karung semen, lalu terjadi sesuatu padamu dan kami harus membayar biaya pengobatanmu. Pergi saja sana. Sahut pria paruh baya itu sambil mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Aku benar-benar bisa. Jawab Valentino bersikeras. Pria paruh baya itu mengibaskan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, baiklah, coba angkut satu karung, aku mau lihat. Jangan salahkan aku kalau ternyata kamu tidak kuat. Beberapa buruh pun ikut berhenti bekerja dan berkata kepada Valentino, bocah, ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan. Pekerjaan ini kotor dan melelahkan. Cari tempat lain saja. Benar, benar, lamarlah pekerjaan sebagai non-buruh di lokasi konstruksi. Kamu bisa mendapatkan uang sekitar ratusan ribu per harinya. Kamu memang bisa menghasilkan sedikit lebih banyak kalau bekerja di sini, tapi tubuhmu pasti tidak akan sanggup. Jangan pikir kamu bisa unjuk gigi hanya karena kamu masih muda. Kamu sudah pasti tidak akan sanggup mengerjakan pekerjaan berat seperti ini. Valentino tahu beberapa buruh itu memang bermaksud baik, tapi dia tidak menyahut apa-apa dan langsung menghampiri tumpukan semen. Dia sempat ragu sesaat saat melihat debu yang melapisi tumpukan semen itu dan bajunya yang baru dicuci bersih oleh Angel. Kalau tidak sanggup, cepat pergi sana. Jangan membuat pekerjaan kami tertunda.
sahut si pria paruh baya sambil mengibaskan tangannya. Valentino tidak ragu lagi. Dia menjulurkan tangannya dan meraih sebelah sisi karung semen itu, lalu mengerahkan sedikit tenaganya dan mengangkat karung itu dengan mudah. Plak! Karung semen itu mendarat di pundak Valentino dengan bunyi yang nyaring. Buruh yang berada di samping Valentino tercengang begitu melihatnya. Sebelum mereka lebih terkejut lagi, Valentino sedikit membungkukkan tubuhnya dan mengambil sekarung semen lagi. Dia meletakkan karung itu di atas pundaknya yang satu lagi. Valentino tidak kelihatan kehabisan napas saat menggotong sekarung semen di atas masing-masing pundaknya. Ekspresinya bahkan terlihat sangat santai. Jika bukan karena kedua tangannya kini tidak leluasa untuk mengangkat karung, Valentino merasa dia masih kuat seandainya ditambahkan 2 karung semen lagi. Wah! Beberapa orang buruh berseru kaget. Plak! Buku catatan si pria paruh baya yang bertugas mencatat jumlah karung semen itu pun terjatuh ke atas tanah dengan bunyi yang nyaring. Wah, kamu hebat sekali anak muda! Seru salah seorang buruh. Baiklah, kamu bisa bekerja di sini. Pria paruh baya itu akhirnya bereaksi. Dia mengambil buku catatannya dan berkata, upahmu sebesar 2.000 per 1 karung semen. Semakin banyak kamu bekerja, semakin banyak pula upahmu. Silakan mulai bekerja. Tidak perlu mencatat namaku, kan? Tanya Valentino sedikit ragu. Tidak usah, kamu adalah buruh nomor 6. Sana, mulailah bekerja. Jawab si pria paruh baya sambil mengibaskan tangannya. Anak muda, pekerjaan kita di sini adalah pekerjaan orang rendahan. Tidak akan ada yang peduli dengan orang rendahan, jadi tidak perlu mengingat nama semua orang. Ayo bekerja dengan sebaik mungkin. Kata seorang buruh yang terlihat sedikit lebih tua dari Valentino sambil menepuk-nepuk bahu Valentino. Valentino juga tidak ambil pusing dan segera mulai mengangkut karung semen. 2.000 per karung semen. Jika dia bisa mengangkut sedikit lebih banyak, dia pasti bisa membelikan angil pakaian yang tebal. Cuaca perlahan menjadi semakin dingin dan suhu udara pelan-pelan menurun. Awalnya Valentino merasa sedikit dingin, tapi keringat membanjiri tubuhnya seiring dengan gerakannya yang mengangkut dan menurunkan karung semen. Debu semen menutupi sekujur tubuh Valentino, mulai dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Valentino sama sekali tidak memedulikannya. Dia terus mengangkut 2 karung semen sekaligus dengan kecepatan yang sama sekali tidak melambat. Mereka terus bekerja dari pagi hingga siang hari. Valentino pergi bersama para buruh lainnya untuk makan beberapa suap di kantin dengan secepat mungkin, lalu kembali bekerja. Di penghujung hari, Valentino pun merasa kelelahan. Walaupun kekuatan fisiknya memang sangat bagus, pekerjaan fisik yang mengharuskannya membawa karung semen 100 kg sekali angkut dengan sangat cepat ini tetap saja membuatnya merasa sedikit kewalahan. Bagaimanapun juga, dia sudah tidak berolahraga selama beberapa bulan ini. Selain itu, luka yang dialami akibat perkelahiannya dengan Edgar dan yang lainnya kemarin juga belum benar-benar sembuh. Baiklah. Kerja bagus hari ini. Awalnya kupikir 2 hari baru bisa selesai. Kata si pria paruh baya dengan sangat senang. Dia memberikan Valentino serta beberapa buruh lainnya sebotol air mineral untuk masing-masing orang. Valentino segera membuka tutup botol. Dia mengikuti gerakan para buruh itu, mengangkat botolnya ke udara, dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk meneguk air. Jika mulut botol diletakkan tepat di bibir, maka debu semen yang ada di bibir dan di wajah akan ikut terminum. Saatnya pembagian upah. Pria paruh baya itu membuka sebuah tas kecil dari kulit dan mulai membagikan upah Valentino serta buruh yang lain berdasarkan catatan di bukunya. Buruh nomor 6, totalnya kamu mengangkut 590 karung. Akan kubulatkan jadi 600 karung. Ketika si pria paruh baya menyerahkan uangnya kepada Valentino, dia terlihat sangat bermurah hati. Para buruh lainnya hanya mendapatkan sekitar 800.000 dan hanya Valentino seorang yang mendapatkan 1,2 juta. Akan tetapi, Valentino sedikit mengernyit dan sama sekali tidak mengambil upahnya itu. Saat dia mengangkut karung-karung semen itu, dia sambil menghitung jumlahnya secara kasar dalam hati. Walaupun memang tidak tahu pastinya berapa, Valentino tahu jumlahnya pasti lebih dari 600 karung. Begitu pula dengan para buruh di sampingnya, jumlah karung yang mereka angkut pasti lebih dari 400 karung. Bagaimanapun juga, jumlah karung semen di sini mencapai ton. Jika upah mereka digabung, jumlahnya tidak sesuai dengan total karung semen yang ada. Uang ini bernilai sangat penting bagi Valentino. Selain itu, dia juga mengangkut semua karung semen itu satu persatu. Oleh sebab itu, dia hendak bertanya kepada mandor apa jangan-jangan ada kesalahan pencatatan.
Pak Gusti, coba lihat buku catatan Bapak lagi. Jangan-jangan Bapak salah catat? Tanya Valentino sambil mengernyit. Pak Gusti adalah nama Simandor. Nama lengkapnya adalah Gusti Mohan. Salah catat? Gusti balas memelototi Valentino dan berkata, Bocah, kamu jangan mencari masalah, ya. Aku sendiri yang mencatatnya, jadi mana mungkin bisa sampai salah. Lagi pula, yang lain tidak salah dan hanya kamu sendiri yang salah. Nada suara Gusti terdengar tidak senang. Apa hitungan jumlah karung semen kalian sudah benar? Tanya Valentino sambil menoleh dan menatap beberapa buruh itu. Anak muda, cepat ambil uang itu dan pulanglah. Besok mungkin masih ada pekerjaan. Buruh yang sedikit lebih tua dari Valentino itu berdeham singkat dan menepuk-nepuk pundak Valentino. Setelah berujar seperti itu, buruh itu pun mengedipkan matanya ke arah Valentino. Bab 652, pindah rumah. Valentino tercengang, kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam setelah mengetahui hal tersebut. Di mana ada orang, di situ ada perbedaan status sosial. Di mana ada status sosial, di situ ada eksploitasi. Hal ini sangatlah normal. Kalau kamu ingin terus bekerja di sini, maka kamu harus menahannya. Baiklah, upahnya sudah benar kan? Besok datanglah ke sini di waktu yang sama. Aku akan mengatur pekerjaan untukmu lagi. Setelah Gusti selaku mandor selesai memberikan upah para buruh, dia langsung meninggalkan lokasi konstruksi sambil menenteng tasnya. Valentino juga berpamitan dengan beberapa buruh lain, kemudian meninggalkan lokasi konstruksi dengan cepat. Sekarang sudah pukul 5 sore, dia harus segera membeli sesuatu, kemudian kembali ke rumah. Di dalam toko pakaian wanita. Tepat ketika Valentino masuk ke dalam toko pakaian wanita, dia langsung dihentikan oleh dua orang SPG toko. Jangan masuk ke dalam. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya seorang wanita sambil mengernyitkan alisnya. Saat ini tubuh dan wajah Valentino dipenuhi semen. Penampilannya yang seperti ini sungguh mengejutkan. Aku ingin membeli baju yang sedikit tebal. Valentino berhenti sejenak sambil berdiri di depan pintu toko. Bukankah dia si idiot itu? Tiba-tiba dari dalam toko, seorang tenaga kebersihan berjalan menghampiri. Kak Lucy kenal sama dia. Seorang SPG toko tercengang melihat situasi ini. Dia tetangga rumah kami. Setelah melihat Valentino, Lucy pun tahu kalau dia sudah pulih. Aku ingin membeli baju, kata Valentino sambil melihat Lucy. Baju-baju di sini harganya mahal, kamu. Lucy belum selesai bicara, tetapi maksud dari perkataannya sangat jelas. Semua orang di kompleks tahu bagaimana kondisi Angel dan Valentino. Baju yang paling mahal harganya berapa? Valentino bertanya sambil mengernyitkan alisnya. 1.136.000. Jawab seorang SPG toko tanpa ragu. Di tempat terpencil seperti ini, baju seharga 1 jutaan sudah sangat mewah. Lagi pula ketika Angel bekerja sebagai pelayan hotel dahulu, gajinya hanya sekitar 3 juta sebulan. Baiklah, kalau begitu aku mau baju yang paling bagus. Akan tetapi, meski Valentino hanya punya uang sebanyak itu, dia tidak ragu untuk membeli baju yang paling bagus. Kedua SPG toko tercengang ketika mendengar kata-kata Valentino. Lucy pun menatap Valentino dengan ragu. Semudah itu dia membeli baju seharga 1 jutaan? Tingkah Valentino saat ini benar-benar seperti idiot, bukan? Lagi pula daya beli masyarakat di daerah ini sangat rendah. Namun Lucy dan kedua SPG toko seketika membisu ketika melihat Valentino mengeluarkan uang. SPG toko dengan cepat langsung mengemas baju yang sesuai dengan keinginan Valentino, kemudian membuatkan nota lalu memberikannya pada Valentino. Meskipun baju yang Valentino pakai sudah usang, dia tetap saja seorang pembeli, maka mereka dengan cepat mengubah perlakuan mereka terhadap Valentino. Dari mana datangnya uang pria itu? Uang sewa rumah saja hanya 400.000 sebulan, mengapa dia mau membeli baju semahal ini? Lucy bergumam ragu ketika melihat Valentino berjalan sambil menenteng baju. Di jalan, Valentino menemukan sebuah toilet umum, dia mencuci wajahnya dan menepuk-nepuk semen yang ada di tubuhnya. Setelah terlihat tidak terlalu kotor, dia bergegas pulang ke rumah. Sementara itu, Angel sudah menyiapkan makanan dan menunggu Valentino di rumah. Tino, kenapa ada banyak semen di tubuhmu? Angel sedikit bingung ketika melihat Valentino pulang ke rumah dengan tubuh yang dipenuhi semen, tetapi dia tetap memeluk Valentino tanpa ragu. Aku berjalan-jalan mengelilingi lokasi konstruksi, ada banyak debu di sana. Valentino menjelaskannya sambil tersenyum,
Kemudian dia berkata sambil mengangkat barang yang ada di tangannya. Lihat apa yang kubeli untukmu. Namun, Angel tidak melihat barang yang Valentino belikan untuknya. Dia malah memperhatikan kedua tangan Valentino yang memerah. Angel merasa bersalah. Hari ini aku mengecek di ponsel. Di sekitar sini ada banyak pekerjaan yang bisa kukerjakan. Kata Angel pelan. Tidak boleh, kamu harus mendengarkanku. Aku akan menyisihkan sedikit uang, kemudian kita pindah ke tempat lain untuk tinggal. Setelah beberapa waktu, kita baru menghubungi Pak Hendrik, lalu kita bisa kembali ke kota Neo. Valentino berbicara dengan nada yang meyakinkan sambil mengusap hidung Angel. Baiklah. Angel mengatakannya dengan nada bicara yang sedikit kecewa sambil sedikit menundukkan kepalanya. Lihatlah ini. Valentino membuka tas belanja yang ada di tangannya sambil mengusap kepala Angel. Valentino mengeluarkan sebuah jaket bulu berwarna krem dari dalam tas belanja. Wah, dari mana kamu dapatkan ini? Angel bertanya dengan heran. Kedua matanya terlihat berbinar. Kalau kubilang aku mencurinya, kamu percaya? Tidak. Kata Valentino sok misterius. Kamu bisa berbohong juga rupanya. Tapi, jaket ini sangat mahal kan? Angel bertanya sambil meraba bahan jaket tersebut. Tidak, sedang ada diskon di toko baju, harganya bahkan tidak sampai 200.000. Valentino melambaikan tangannya. Benar? Angel sedikit tidak percaya. Meskipun daya beli masyarakat di daerah ini rendah, 200.000 pun tidak akan dapat membeli baju seperti ini. Benar, aku tidak mungkin membohongimu. Kata Valentino dengan serius. Angel menganggukkan kepalanya, tetapi dia tetap mengeluhkan Valentino yang menghabiskan banyak uang. Aku punya baju, seharusnya kamu membeli baju untuk dirimu saja. Kamu masih harus pergi bekerja. Kalau kamu kekurangan baju, nanti kalau kedinginan bagaimana? Valentino mendengarkan ocehan Angel tanpa henti. Kemudian dia tersenyum sambil menyentuh hidung Angel tanpa mengatakan apapun. Meskipun Angel terus mengoceh, kebahagiaan di matanya tidak dapat disembunyikan. Suasana hangat di antara keduanya perlahan menyelimuti kamar kecil mereka. Aku mendapatkan pekerjaan, gajinya lumayan besar dan tidak melelahkan. Hanya saja lingkungan kerjanya sedikit kotor, kamu tidak boleh menjauhiku. Valentino menggosokkan telapak tangannya, kemudian duduk di depan meja makan. Tidak akan, bagaimana bisa aku menjauhimu? Angel melirik Valentino, kemudian melipat jaketnya dengan hati-hati. Cuaca sedang dingin, pakailah jaket itu besok. Kata Valentino. Iya, aku paham. Makan saja dahulu. Angel berjalan kembali ke meja makan, keduanya pun makan malam bersama. Beberapa hari berikutnya, Valentino setiap hari berangkat kerja ke lokasi konstruksi. Dia selalu memberikan uang yang dihasilkan kepada Angel setiap pulang ke rumah. Dibanding kepala keluarga, Angel lebih terlihat seperti kakak perempuan. Dia menghitung pengeluaran mereka berdua dan menyimpan sisa uangnya. Kalau mereka sudah menyimpan cukup uang, mereka bisa pindah ke tempat lain untuk tinggal. Namun, dalam beberapa hari ini, Hendrik sama sekali tidak bisa dihubungi oleh Valentino. Semua kabar di kota Neo diblokir sedemikian rupa, sehingga tidak ada kabar yang bisa ditemukan sama sekali. Akan tetapi, hal yang membuat Angel merasa beruntung adalah Edgar tidak bisa mencari masalah dengan mereka lagi. Angel tahu Valentino bukan tidak ingin membalas dendam, tetapi tidak berani. Meski Valentino memiliki keberanian untuk membunuh Edgar sekalipun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Lagi pula, tidak tahu sudah berapa banyak prajurit dari keluarga Wijaya yang berkorban nyawa demi membantu menyembunyikan identitas Valentino dan Angel. Valentino tidak bisa membiarkan pengorbanan mereka sia-sia. Jadi, Angel tahu kalau Valentino tidak bisa bertindak gegabah. Edgar tidak mencari masalah lagi adalah hal yang paling Angel inginkan. Hanya saja Angel tidak pernah tahu kalau di dunia ini sudah tidak ada Edgar yang pernah mengganggunya itu. Angel, setelah aku bekerja hari ini, sepertinya uang kita sudah cukup untuk bisa pindah rumah. Hari ini, sebelum berangkat kerja, Valentino mengatakannya setelah merenung sejenak. Bab 653, dia hanya pemuda miskin. Iya, tidak perlu terburu-buru. Kalau kita langsung pindah, uang yang kamu kumpulkan dengan susah payah akan langsung habis. Angel merapikan kerah baju Valentino. Tidak apa-apa. Uang habis bisa dicari lagi, itu masalah kecil. Valentino menggelengkan kepala, lalu berkata, kamu tidak perlu selalu menyiapkan baju bersih untukku. Pekerjaan yang aku lakukan kotor, makanya bajuku tidak perlu setiap hari diganti dengan yang bersih.
Tidak bisa. Gerakan tangan Angel terhenti, raut wajahnya serius. Suamiku harus mengenakan baju yang bersih setiap keluar rumah. Tidak peduli baju apapun itu, tetap harus bersih. Satu lagi, meskipun untuk sementara ini kamu harus bekerja keras, kamu tetap adalah naga. Jika suatu saat nanti kamu bisa terbang kembali, aku tidak ingin pengalaman ini menjadi sejarah kelam dalam hidupmu. Angel berbicara dengan serius dan penuh perhatian. Hati Valentino pun tersentuh. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali menjadi naga. Ucap Valentino, lalu mengangguk mantap. Banyak orang yang mengharapkan dirinya, banyak orang yang menanti dirinya. Menanti dirinya untuk terbang tinggi. Mana mungkin dirinya mengecewakan mereka. Jika demikian, Valentino akan merasa bersalah. Bahkan dia akan memimpikan tentara keluarga Wijaya yang mati. Hatinya pasti merasa semakin tertuduh. Pokoknya kami harus pindah rumah. Di sini sangat terpencil, berita dari luar susah didapat, pikir Valentino. Setelah itu, Valentino berangkat. Angel mengunci pintu. Setelah Valentino pergi bekerja, Angel membersihkan rumah. Kemudian, Angel membuka ponselnya dan mencari pekerjaan paruh waktu di rumah. Keinginan Angel sederhana. Asalkan bisa menghasilkan uang sebesar 40.000 per hari, kebutuhan hidupnya dengan Valentino bisa terpenuhi. Dengan demikian, Valentino masih bisa menyimpan uang. Pukul 5 sore. Valentino meletakkan karung semen terakhir, lalu menarik napas panjang. Valentino telah terbiasa melakukan pekerjaan berat ini, makanya dia tidak merasa terlalu lelah. Bagus sekali, anak muda. Lumayan. Hari ini, kamu sudah memindahkan cukup banyak semen? Gusti, si mandor menghampirinya. Awalnya, dia ingin menepuk pundak Valentino, tapi dia menarik tangannya kembali dengan sedikit jijik. Valentino membalas senyumnya tanpa mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Gusti. Selama beberapa hari ini, Valentino melihat Gusti sebagai seorang yang tamak. Setiap hari, uang yang Gusti potong dari gaji Valentino hampir mencapai 200.000. Namun, Valentino tidak ingin mempermasalahkan ini. Dia juga malas meladeni mandor itu. Manusia berbuat, semesta melihat. Apa yang seharusnya menjadi milik kita cepat atau lambat akan dikembalikan. Gusti mengeluarkan 1 juta dari dompetnya, lalu berkata pada Valentino, "Besok kamu boleh istirahat di rumah. Kemungkinan selama 2 hari ini, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kalau ada pekerjaan, aku akan menghubungimu kembali." Valentino tertegun, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah menerima hasil kerjanya hari itu, Valentino berencana membawa Angel meninggalkan tempat ini. Karena itu, ada tidaknya pekerjaan bukan masalah. Hari ini, kamu telah mengangkut 600 karung semen. Begini, aku akan memberimu 1,4 juta. Karena kamu telah bekerja keras, aku akan memberimu lebih. Jangan beritahukan ini pada siapapun. Gusti awalnya kelihatan ragu-ragu, tapi pada akhirnya, dia mengambil uang 400.000 lagi dari sakunya. Dia meletakkan uang tersebut di atas 1 juta yang telah dia siapkan sebelumnya, lalu menyerahkannya pada Valentino. Valentino agak kaget melihat ini. Sama sekali tidak seperti Gusti. Mana mungkin seorang Gusti memberikan uang lebih bagi pekerjanya? Terima kasih. Tapi tidak apa-apa. Berikanlah apa yang menjadi hakku. Tolak Valentino. Sudahlah, uang ini untukmu, ambil saja. Nanti aku akan menghubungimu lagi. Gusti menaruh uang tersebut di tangan Valentino, kemudian berbalik pergi. Valentino yang memegang uang sebanyak itu di tangannya merasa ragu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia pun memasukkannya ke dalam saku. Mungkin hati kecil Gusti telah berbicara. Selama ini, upah Valentino memang telah dipotong banyak olehnya. Aku akan membeli beberapa butir telur dan sedikit daging. Valentino menyentuh uang dalam sakunya dengan senang. Sebelum pergi, dia akan makan enak bersama Angel dalam rangka perpisahan dari tempat ini. Valentino! Tunggu! Ketika Valentino bersiap meninggalkan lokasi konstruksi, tiba-tiba terdengar suara perempuan. Valentino mengernyitkan alis, lalu menghentikan langkahnya. Seorang wanita berusia 20 tahunan berlari keluar dari ruangan baja ringan. Ruangan itu merupakan salah satu proyek konstruksi. Wanita itu mengenakan baju bermerek yang bersih, berbeda jauh dengan baju kotor Valentino. Wanita muda ini bertubuh tinggi semampai, bibir merah dan bergigi putih. Penampilannya mirip artis-artis. Dengan wajah bersemu merah, wanita itu berlari menghampiri Valentino. Ini untukmu.
kata wanita itu sambil menyerahkan sebotol minuman isotonik pada Valentino. Ketika melihat minuman isotonik itu, Valentino meneguk ludah. Akan tetapi, dia tidak menerimanya. Wanita ini adalah murid magang dari manajemen proyek. Sejak 2 hari ini sebelum Valentino pulang kerja, wanita itu selalu berlari mengantarkan sebotol minuman kepadanya. Valentino tidak mengerti apa yang diinginkan wanita ini. Tidak usah, terima kasih. Nada bicara Valentino terdengar datar. Sudah 3 kali dia menolak pemberian wanita itu. Dia pun berbalik hendak pergi. Valentino, memangnya kamu tidak haus? Kenapa kamu tidak mau menerimanya? Tanya wanita itu heran. Valentino tertegun, lalu berkata dengan serius. Maaf, aku sudah menikah. Istriku telah menunggu di rumah. Terima kasih untuk niat baikmu. Wanita ini sangat cantik. Valentino bisa melihat bahwa hatinya juga baik. Namun, sebaik apapun wanita ini, dia tidak sebanding dengan Angel. Meskipun wanita ini memberinya makanan enak, pemberian tersebut tidak sebanding dengan kasih sayang Angel selama 3 bulan ini. Bahkan telur goreng buatan Angel terasa jauh lebih enak. Di dunia ini, tidak ada cinta tanpa alasan. Juga tidak ada benci tanpa alasan. Wanita ini begitu baik terhadap Valentino. Valentino bisa sedikit menebak alasan di balik itu semua. Aku hanya ingin memberimu sebotol air. Kata wanita itu setelah tertegun selama 2 detik. Tidak usah, terima kasih. Jawab Valentino, kemudian berbalik dan pergi. Wanita itu melongo melihat kepergian Valentino. Dia memegang botol air minum sambil berdiri di tempat dengan canggung. Zuna, jangan bodoh. Apa kamu tidak lihat tampangnya yang sombong? Kamu seperti sedang mengemis cinta kepadanya. Tepat pada saat itu, seorang wanita lain menghampiri Zuna. Sementara Zuna hanya menundukkan kepala melihat botol air yang dia pegang tanpa mengatakan apa-apa. Sudahlah. Kita ini murid magang, kita tidak bisa bergaul dengan orang rendahan seperti itu. Cinta antara wanita kaya dan pemuda miskin? Cerita ini hanya ada di film-film. Kata teman Zuna. Zuna menggeleng, lalu berkata, Tidak. Aku hanya merasa dia berbeda dengan yang lain. Dia agak spesial, bukan berarti aku menyukainya. Aku hanya penasaran. Wanita itu meledek Zuna. Apa kamu tidak tahu kalau rasa penasaran seorang wanita terhadap pria merupakan tahapan pertama dari jatuh cinta? Bab 654, Pencuri. Sudah, tidak usah bicarakan tentang dia lagi. Kalian ditakdirkan untuk tidak memiliki kemungkinan itu. Aku baru saja dengar dari Pak Gusti kalau pekerjaan di sini sudah selesai. Mungkin dia tidak akan datang besok. Gadis itu menarik Zuna, lalu berjalan ke dalam ruangan. Zuna tidak berbicara, dia merasa sedikit kecewa. Benar, tidak ada kemungkinan. Valentino sudah menikah, dia sudah memiliki istri. Di kediaman Valentino dan Angel. Ketika Angel baru saja membuang sampah di tempat sampah, seorang bibi datang menghampirinya. Sampah ini tidak bisa dibuang sembarangan. Kamu harus membayar biaya sampah setiap bulan. Kamu tahu, kan? Kata bibi itu. Angel tertegun sejenak, setelah itu dia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Sejak berbicara dengan Wendy malam itu, orang-orang semakin sering menyerang Angel dan Valentino. Angel tidak mengatakan hal-hal ini kepada Valentino, karena dia takut Valentino akan berselisih dengan mereka. Akan tetapi, mereka akan segera pindah rumah, jadi Angel menahannya. Aku akan bayar. Setelah selesai berbicara, Angel pun bersiap untuk kembali ke dalam ruangan. Siapa bajingan yang mencuri pakaianku? Tiba-tiba, terdengar suara yang lantang dari kamar di lantai 2. Ketika mendengar suara itu, banyak warga kompleks yang menjulurkan kepala untuk melihat apa yang terjadi. Brak! Seseorang membuka pintu kamar dan ternyata orang itu adalah Wendy yang wajahnya dihiasi riasan tebal. Angel melirik Wendy, kemudian berbalik dan ingin kembali ke kamarnya. Orang-orang di kompleks suka menonton keramaian, sedangkan Angel tidak tertarik. Akan tetapi, mata Wendy berbinar ketika melihat Angel, dia berkata, Angel, berhenti! Angel menghentikan langkah kakinya. Dia mengangkat kepalanya, lalu menatap Wendy dengan sedikit bingung. Puluhan warga di kompleks pun keluar dari kamar mereka satu persatu. Wendy mendengus dingin, lalu menuruni tangga perlahan-lahan. Ada apa, Wendy? Angel mengernyit sambil menatap Wendy.
Ada apa? Kamu masih berani bertanya ada apa? Wendy berkata dengan tidak sabar. Jelaskan kenapa kamu mencuri bajuku? Begitu Wendy menanyakan pertanyaan ini, Angel langsung tertegun. Orang-orang yang ada di sekitar pun sedikit terkejut. Bagaimana Angel bisa mencuri? Aku tidak mencuri. Angel tidak tahu kenapa Wendy bisa berkata seperti itu, tapi dia buru-buru menjelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi, Wendy? Tanya seseorang. Wendy mencibir. Dia berkata, ada pencuri di kompleks kita. Kalian tidak tahu. Baju yang baru aku beli dan aku gantung di pagar di lantai 2 hilang hari ini. Coba kalian katakan apa yang terjadi. Ketika Wendy mengatakan hal ini, matanya terus menatap Angel. Apa? Ada pencuri di kompleks kita? Orang itu bahkan berani mencuri barang Wendy. Apa dia cari mati? Siapa yang kamu maksud, Wendy? Biar kami yang mencari keadilan untukmu. Tiba-tiba, puluhan warga kompleks merasa marah karena ketidakadilan. Di mata warga kompleks, Wendy adalah orang penting. Pada saat ini, mereka tentu ingin mengambil kesempatan untuk menjilat. Angel yang melakukannya. Dia mengambil pakaianku. Itu pakaian yang dia pakai. Cibir Wendy. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Angel. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Angel membeku di tempat, dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang memandang Angel dan menyadari bahwa dia benar-benar mengenakan pakaian baru. Selain itu, hanya dengan melihat sekilas saja, orang akan langsung tahu bahwa harga pakaian itu tidak murah. Angel menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Aku tidak mengambil barangmu. Aku juga tidak pernah pergi ke lantai 2. Aku baru membeli jaket krem. Aku bahkan belum sempat memakainya dan akhirnya jaket itu ada di badanmu. Apa ini belum bisa membuktikan apa-apa? Angel, sekarang bukti dan saksi sudah ada dan kamu masih ingin berdalih. Wendy menatap Angel dengan dingin. Wendy mencibir dalam hatinya. Bukankah kamu orang yang mulia? Hari ini aku akan mengusirmu. Valentino membelikan baju ini untukku. Baju ini bukan milikmu. Kata Angel sambil menatap Wendy. Kata-kata Wendy terdengar sangat janggal di telinga Angel. Akan tetapi, orang-orang di sekitar pasti bersedia untuk mempercayai Wendy dan tidak akan percaya dengan Angel. Angel, kamu terlalu pintar bicara. Bagaimana kamu bisa mengatakan kalau pakaian Wendy itu milikmu? Kita juga sudah lama kenal dan kami tidak pernah melihatmu membeli baju baru. Baju Wendy baru saja hilang, sedangkan kamu memakai baju baru. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Intinya adalah apa kamu sanggup membeli pakaian seperti ini? Semua orang yang ada di sekeliling berdiskusi. Mereka semua menyalahkan Angel, seolah dia benar-benar seorang pencuri. Kalau aku mencuri pakaianmu, apa aku akan memakainya secara terang-terangan? Kata Angel sambil menggertakkan giginya. Siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kalau kamu memakainya dengan sengaja dan menggunakannya sebagai alasan? Wendy memutar matanya. Angel meremas telapak tangannya. Hanya ada kemarahan untuk orang-orang itu. Sama sekali tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Karena Angel tidak punya simpati terhadap mereka. Baju ini dibelikan Valentino untukku. Ucap Angel kata berkata. Baiklah. Karena kamu bilang kamu sendiri yang membelinya. Kalau begitu coba katakan padaku berapa harganya. Wendy melirik Angel. Lebih dari 160.000. Tidak sampai 200.000. Angel langsung mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Valentino padanya. Ketika mendengar hal itu, Wendy tertegun, kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Angel, apa kamu begitu memandang rendah tingkat pengeluaran kami? Baju ini bisa kamu beli dengan harga 160.000. Kenapa kamu tidak pergi merampoknya saja? Bagaimana kalau aku kasih kamu 200.000 dan kamu belikan lagi yang sama untukku? Bukan hanya Wendy yang tertawa. Orang-orang yang ada di sekitar pun tertawa sinis. Begitu dilihat sekilas, orang akan langsung tahu bahwa pakaian ini setidaknya berharga ratusan ribu. Kalau harganya 160.000, apa orang-orang tidak akan memperebutkannya? Kalaupun Angel berbohong, dia seharusnya mencari alasan yang lebih bisa dipercayakan. Di mana Kak Sonya? Hari ini Kak Sonya libur, kan? Dia petugas kebersihan di toko pakaian itu, suruh dia datang untuk menjelaskan. Wendy langsung melihat ke arah kerumunan.
Bibi yang melihat Valentino membeli pakaian sebelumnya pun berjalan keluar dengan ragu-ragu. Kak Sonya, coba katakan di mana baju seharga 160.000 ini dijual. Wendy mengulurkan tangan dan menunjuk Angel. Mata Sonya berkedip, lalu dia berkata, pakaian ini ada di toko kami, harganya lebih dari 1 juta. Ketika mendengar harga baju itu, orang-orang yang ada di sekitar pun terkejut. 1 juta sudah bisa digunakan untuk membayar uang sewa rumah selama 2 bulan. Siapa yang tidak tahu dengan kondisi Angel? Memangnya dia akan rela membeli pakaian seperti ini? Apa? Angel juga terkejut. Tidak usah bicara lagi. Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Kamu bahkan tidak tahu berapa harga pakaian ini, tapi berani mengatakan kalau kamu yang membelinya. Wendy mengulurkan tangan, lalu mendorong Angel. Angel sedikit tidak bisa berkata-kata. Melihat Angel tidak berbicara, ada banyak orang yang merasa bahwa dia tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Aku tidak menyangka, cantik-cantik ternyata pencuri. Aku juga kehilangan pot beberapa hari yang lalu. Aku tidak banyak bertanya waktu itu, siapa tahu dia juga yang mencurinya. Bab 655, orang bodoh berlagak mau membalikan keadaan. Setelah mendengar kalian bahas ini, aku baru teringat sesuatu. Tempat sampah di rumahku hilang, yang lagi dipegangnya itu persis seperti yang di rumahku. Angel, kamu masih mau mengelak? Orang-orang di sekitarnya mulai mengutuk Angel, kutukan mereka dimulai dari yang ringan, lalu berangsur-angsur menjadi sangat busuk. Wendy memandang Angel dengan puas dan berkata, kalau kamu berpihak denganku, jangankan gaun itu, baju-baju lain yang lebih bagus saja, akan kubiarkan kamu ambil dengan cuma-cuma. Selama kamu mau ikut aku, bahkan kalau kamu ambil barang-barangku sekalipun, aku cuma akan mengabaikan kamu. Mendengar kata-kata Wendy yang sangat provokatif, Angel perlahan mengangkat kepalanya dan berkata sambil menekan kata-katanya satu persatu. Aku tidak mengambil pakaianmu. Valentino membelikannya untukku. Itu hasil curian Valentino. Lagi pula, kamu mana mampu membeli pakaian seperti itu? Salah seseorang dari kerumunan. Sonya ragu-ragu untuk sesaat, lalu akhirnya memilih untuk tetap tidak berbicara karena dia tidak berani menyinggung Wendy. Satu alis Wendy terangkat dengan angkuh. Sambil menatap Angel, dia berseru. Tidak usah banyak omong kosong lagi, cepat lepaskan pakaianku. Aha! Benar? Lepaskan sekarang juga. Cepat lepaskan. Mata beberapa bujangan di kerumunan langsung berbinar. Mereka pun cepat-cepat menimpali teriakan lepaskan dengan penuh semangat. Di luar pintu, Valentino hendak berjalan masuk ke halaman dengan girang sambil memegang bahan-bahan makanan yang baru saja dia beli. Sekilas saja langsung tahu kalau Angel sedang dikelilingi dan dituduh para warga. Angel saat ini seperti sendirian dan tak berdaya di perahu kecil di tengah badai di samudera luas. Dia bisa terbalik karena ombak besar kapan saja. Raut wajah Valentino langsung menjadi sangat muram, tubuhnya memancarkan aura dingin dan kakinya segera melangkah ke depan. Sejak ingatannya kembali, kepribadian Valentino sudah berubah drastis, kini dirinya kian kejam dan garang. Namun, ada Angel di sisinya yang bagaikan sentuhan sinar matahari hangat yang terus menghangatkan dirinya dan mencegahnya agar tidak sepenuhnya ditelan oleh rasa haus darah yang dingin. Ditambah lagi situasi mereka saat kini sedang sulit, jadi Valentino sering menahan dirinya saat menghadapi berbagai masalah. Namun, Angel tak bisa menahan amarahnya lagi. Setiap orang memiliki batas yang tidak dapat disentuh, kalau disentuh akan berakibat fatal. Kalau menyangkut Angel, dia tidak bisa mengendalikan ketenangannya sama sekali. Cepat lepaskan baju Wendy, cepat! Tidak bisa lepas sendiri, ya? Kalau begitu, sini kami bantu, hehe. Para pria bujangan itu tertawa licik sambil menghampiri Angel dan hendak menarik bajunya. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku! Angel mundur 2 langkah dan wajahnya memucat. Di sisi lain, Wendy hanya melipat tangannya di dada sambil menatap Angel dengan ekspresi main-main. Ayo sini, aku bantu kamu buka. Salah seorang pria bujangan mengulurkan tangan untuk meraih pakaian Angel sambil menyeringai. Buak! Tiba-tiba, wajah pemuda itu dibayangi sebuah figur tinggi yang menjulang, diikuti tinju sekuat karung pasir yang melanda tepat di wajahnya. Dengan suara dentuman yang keras, tinju yang kuat itu menghantam sisi wajah si pemuda. Bahkan ada debu yang berterbangan di sekitarnya. Ternyata debu itu adalah pasir bangunan yang bertebaran saat Valentino mengayunkan 1 karung penuh semen. Para warga di sekitar seketika tercengang,
tangan Wendy yang dilipat juga turun ke kedua sisi badannya. Mereka semua terkejut melihat kemunculan Valentino yang tidak terduga ini. Angel berseru secara spontan. Tino, aku sudah bilang, siapapun yang berani mengganggunya lagi akan aku bunuh. Wajah Valentino terlihat acuh tak acuh. Begitu mengatakan kata bunuh, dia langsung menendang pemuda itu. Buak! Tendangan itu melanda di perut bagian bawah si pemuda dan membuat tubuhnya melengkung seperti udang. Setelah ditendang pun, dia terus melangkah mundur tanpa sadar. Brengsek! Si bodoh sok-sokan mau membalik keadaan. Habisi dia. Bunuh dia. 6 orang pria yang tersisa langsung mengepung Valentino tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa basa-basi, Valentino melangkah maju dan mengayunkan sekantong telur yang dipegangnya. Prak! Satu kantong penuh telur ayam bertemu wajah salah seorang pemuda. Dalam sekejap, kepala pemuda itu dipenuhi cairan telur. Tanpa mengatakan sepatah kata pun maupun menunjukkan ekspresi apapun, Valentino memukul ke 6 orang itu sekaligus. Para pemuda itu juga terlihat sangat kekar dan garang. Semua serangan yang mereka keluarkan dilancarkan ke kepala Valentino dengan membabi buta. Namun, kecepatan Valentino tidak tertandingi. Jangankan mendaratkan pukulan, mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung baju Valentino sama sekali. Kalau dilihat sekilas, wajah Valentino memang tampak tidak berekspresi. Namun, kedua matanya sebenarnya dipenuhi kemarahan yang tak terhingga, tangannya pun menyerang para pemuda itu tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Valentino berhasil menghantam 2 pria ke lantai. Keduanya terus meronta-ronta sambil berteriak kesakitan. Para warga sekitar semuanya menonton dengan agak tidak percaya, tak terkecuali Wendy. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa Valentino yang tubuhnya tidak begitu kekar ini ternyata begitu kuat. 5-6 orang pria dewasa bahkan tidak mampu menahannya yang hanya 1 orang. Beberapa orang yang awalnya ingin membantu para pemuda itu, kini hanya berdiri dengan ragu-ragu. Valentino benar-benar kuat. Kalau maju dan melawannya, sudah pasti akan dihantam habis-habisan, bukan? Bu. Mbak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 6 pria itu jatuh berbaring di lantai dan terus-menerus berteriak kesakitan. Valentino hanya berdiri di tempat seolah tidak terjadi apa-apa sembari menatap orang-orang itu dengan dingin. Semua orang memandang Valentino dengan ragu, tidak ada yang menyangka si bodoh ini ternyata begitu kuat. Angel bergegas meraih lengan Valentino, dia khawatir Valentino akan membunuh orang-orang ini seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Valentino menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, kemudian berbalik ke arah Wendy. Mau apa kamu? Ujar Wendy sambil mundur 2 langkah tanpa sadar. Namun, dia sama sekali tidak takut pada Valentino. Dia mengenal banyak preman jalanan, lebih dari 20 orang akan langsung datang hanya dengan 1 panggilan telepon saja darinya. Kalau dia memanggil mereka kemari, mereka pasti bisa menghabisi Valentino dengan gampang, kan? Kamu pikir kamu jago bertarung? Biar ku beritahu, ya. Orang yang lebih kuat dari kamu jauh lebih banyak dari yang kamu kira. Wendy melipat tangannya lagi dan berkata sambil mencibir. Kamu bisa bertarung pun tetap tidak bisa menutupi fakta kalau Angel sudah mencuri barangku. Tatapan Valentino tertuju lurus ke Wendy. Dia pun bertanya dengan datar. Kamu bilang baju ini punyamu, kan? Coba kasih lihat resi pembeliannya. Wendy tercengang mendengar pertanyaan itu. Seketika dia tidak tahu harus menjawab apa. Kenapa? Tidak punya. Tanya Valentino sambil menatap Wendy dengan acuh tak acuh. Kalau aku membeli pakaian, aku tidak minta resinya. Kalau tidak suka bajunya pun, aku akan langsung buang. Kamu kira aku mau repot-repot ke bagian penjualan buat meminta resi seperti kalian? Cibir Wendy. Kamu tidak punya, tapi aku punya. Valentino mengeluarkan sebuah resi dari sakunya. Wendy tercengang, semua orang di sekitarnya juga agak terkejut. Angel cepat-cepat mengulurkan tangannya dan mengambil setruk itu. Alih-alih 160.000 yang Valentino bilang, harganya di atas 1 juta, tepatnya 1,13 rupiah 6.000, persis seperti yang dikatakan Wendy sebelumnya. Kali ini, tidak ada yang berani buka suara. Meskipun mereka semua ingin membantu argumen Wendy, saat ini Valentino sudah mengeluarkan resi pembelian baju itu, sedangkan Wendy tidak bisa memberikan bukti apapun, jadi mereka pun tidak mau bertindak berat sebelah dengan begitu kentara. Hai MPH, kalau mau, aku bisa minta mereka mengeluarkan 10 resi pembelian kapan saja. Wendy mendengus dingin sambil menatap Angel dan Valentino dengan kesal, lalu berbalik dan kembali ke tempat tinggalnya di lantai atas.
Valentino berani mempermalukannya di depan umum. Wendy akan senantiasa mengingat hal itu. Melihat kegaduhan ini sudah mereda, para warga pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Dasar bocah, lihat saja nanti. Para bujangan juga bangkit dari atas lantai dan mengutuk sambil menunjuk Valentino. Valentino melirik mereka dengan datar. Beberapa orang terkejut saat pandangan mereka bertemu mata Valentino dan juga buru-buru meninggalkan tempat itu dengan patuh. Bab 656. Kamu menganggapku orang bodoh yang gampang ditipu. Angel, ayo kita juga pulang, yuk. Valentino menggenggam tangan Angel dan membawanya menuju ke rumah. Iya, Angel menempel di samping Valentino dan mengikutinya dengan patuh seperti anak ayam yang mengikuti induknya. Rasa aman yang tak bisa didapatkannya dari manapun memencar dari tubuh Valentino yang seolah merangkul Angel. Hatinya pun terasa sangat hangat dan nyaman. Di dalam rumah, Angel membantu Valentino melepas mantelnya dan duduk di kursi sebelah meja bersama Valentino. tadinya aku beli telur juga, tapi sekarang cuma sisa daging. Ujar Valentino dengan agak malu. Kamu ini, memukul orang pakai telur itu pemborosan, tahu? Angel menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, tapi dia juga tidak sampai hati menyalahkan Valentino. Kemudian, dia pun menengadah dan bertanya. Dari mana kamu dapat uang untuk beli baju 1 jutaan? Valentino menjawab dengan suara kecil. Dari gajiku dong. 1 juta, kan? Tidak banyak. 1 juta tidak banyak katamu? 1 juta sudah cukup untuk sewa 2 bulan. Seru Angel. Valentino tertegun sejenak, hatinya seakan tenggelam. Mengganti gaya hidup dari hemat ke boros itu gampang, dari boros ke hemat itu yang sulit. Meskipun kehidupan Angel yang merupakan putri keluarga Kusuma dulunya tidak begitu mewah, kehidupannya sekarang jauh lebih sulit daripada saat dia tinggal seatap dengan orang tuanya. Namun, demi Valentino, dia rela dan bahkan lebih memilih menjalani gaya hidup yang mengharuskannya menawar harga bahkan saat membeli bahan makanan di pasar seperti ini. Siapa yang tidak akan menyayangi wanita seperti ini? Sambil menggelengkan kepalanya dan menghela napas, Angel berkata, Aduh, Wendy sudah pasti dendam soal kejadian hari ini. Kedepannya dia pasti akan mempersulit kita. Tidak apa, aku sudah tanya-tanya soal harga sewa rumah di kota terdekat kok. Uang kita cukup untuk sewa per bulan kalau ditambah gaji aku hari ini. Ucap Valentino sambil mengeluarkan pendapatannya hari ini dari dalam saku. Kalau sama ini harusnya sudah cukup. Hari ini aku dapat 1,4 juta. Tadi aku pakai 200 ribuan. Jadi sekarang masih ada 1,2 jutaan. Valentino meletakkan seluruh gajinya di atas meja. Dia tidak menyembunyikan selembar pun dari Angel. Angel mengambil uang itu dan berkata dengan ragu-ragu. Tapi kalau kita sewa rumah, nanti tidak ada sisa sama sekali untuk keperluan sehari-hari. Tidak apa-apa. Aku kan bisa bekerja lagi. Besok aku tidak harus pergi kerja. Kita pakai saja kesempatan ini untuk pindah rumah. Ujar Valentino sambil melambaikan tangannya dengan santai. Angel berpikir sejenak, lalu menjawab sambil mengangguk. Ya, sudah deh. Aku turuti kamu saja. Akan lebih baik kalau mereka pindah. Meskipun hari ini Wendy membiarkan Valentino menang, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Di masa mendatang, serangan yang datang menyerang mereka berdua pasti akan lebih besar lagi. Angel memegang uang 1,2 jutaan itu, lalu menarik 4 lembar dan menyerahkannya ke Valentino sembari berkata, Kamu juga harus pegang uangnya. Mana ada pria yang keluar dengan kantong kosong? Tidak usah, aku merokok saja tidak. Tidak ada tempat bagiku buat keluar uang. Jawab Valentino sambil tersenyum. Ambil saja, mana tahu kamu perlu. Angel tetap bersikeras. Valentino tersenyum, dia akhirnya tidak menolak lagi dan menerima uang itu, jadi dia pun menyimpannya di dalam saku. Namun, dia tiba-tiba merasa adanya kejanggalan dari tekstur 4 lembar uang ini. Setelah beberapa saat, Valentino kembali mengeluarkan uang itu dari sakunya. Begitu melihatnya di bawah cahaya lampu, raut wajahnya langsung menjadi muram. Ada apa? Tanya Angel sambil menatap Valentino dengan bingung. Uangnya palsu. Valentino meletakkan 4 lembar uang di atas meja, emosinya sontak meluap di dalam hatinya. Pantas saja Gusti lebih dermawan hari ini, ternyata ada alasannya. Setelah dipikir-pikir, Valentino teringat bahwa Gusti mengeluarkan 4 lembar uang yang terpisah dari dalam sakunya saat memberikan upah hari ini kepadanya. Selain itu, keempat lembar uang itu diselipkan ke tengah-tengah uang 1 juta dengan sembarang.
Saat itu Valentino juga tidak terlalu memikirkannya. Saat mengeluarkan uang untuk membeli belanjaan pun, dia juga langsung menggunakan uang yang berada di paling atas. Tak disangka, 4 lembar uang yang diselipkan Gusti di tengah gajinya itu ternyata uang palsu. Angel juga buru-buru mengambil ke-4 lembar uang itu, lalu melihatnya di bawah cahaya dan merabanya dengan teliti. Pada akhirnya, dia juga memastikan bahwa uang itu memang palsu. Bohong namanya kalau mengatakan Angel masih merasa tenang-tenang saja. Sekarang, 400.000 di mata mereka adalah sewa rumah 1 bulan. Apalagi uang ini didapat dari jerih payah Valentino. Meski Valentino tidak mengatakannya secara langsung, Angel tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan Valentino pasti tidak mudah. Sekarang dia malah mendapatkan 4 lembar uang palsu, siapapun pasti bisa memahami rasa pilu di hatinya itu. Tino, seharusnya bosmu juga tidak sadar. Dia pasti bukan sengaja, jadi jangan marah-marah ya. Angel takut hal ini akan sangat menyakiti hati Valentino, jadi dia buru-buru menenangkannya. Valentino hanya mengangguk perlahan dan tidak mengatakan apa-apa, tapi telapak tangannya yang di bawah meja sudah mengepal erat. Tidak masalah kalau Gusti tidak sadar, tapi sudah pasti dia melakukannya dengan sengaja. Valentino juga tidak akan membesar-besarkan masalah potong gaji, tetapi sekarang dia malah membodohi Valentino dengan uang palsu. Apakah dia benar-benar menganggap Valentino orang bodoh yang gampang ditipu? Besok aku akan pergi menemuinya, ucap Valentino dengan datar. Angel berusaha menghentikan Valentino dengan mengatakan, tidak usah, sudah lupakan saja, jangan repot-repot cuma demi 400.000. Valentino tidak mengatakan apa-apa lagi, ini bukan sekadar masalah 400.000. Dia sudah menghitung semuanya dengan rinci dan tepat, kalau ditambah gaji hari ini, uang mereka akan cukup untuk pindah rumah. Kini semua rencananya kacau balau. Uang 1 sen bisa menghancurkan seseorang yang hebat. Kalau uang mereka kurang bahkan hanya 10.000 saja saat membayar biaya sewa, pemilik rumah mungkin saja akan memutus kontrak sewa mereka. Kalau begini, kita terpaksa menunggu 2 hari lagi baru bisa pindah. Maaf, ini salahku tidak memeriksa baik-baik, kata Valentino dengan menyesal. Hah? Aku tidak menyalahkanmu, kok. Sudah. Tidak usah marah. Kamu ambil saja 400.000 lagi. 4 lembar yang tadi nanti aku robek saja, biar tidak diedarkan untuk tipu-tipu, ucap Angel sambil memberi Valentino uang 400.000 lagi. Kali ini, mereka berdua memeriksa kembali uang itu untuk melihat apakah di antara uang yang tersisa ada uang palsu lagi. Untungnya, uang yang tersisa semuanya asli. Lantai 2 gedung kompleks. Wendy terduduk di kursi dengan marah. Satu tangannya mengangkat telepon rumah dan satunya lagi menekan nomor telepon seseorang. Usulan macam apa ini? Aku sampai dibuat malu di depan orang lain. Begitu panggilan tersambung, Wendy langsung berteriak di depan gagang teleponnya itu. Orang di seberang telepon jelas-jelas kebingungan karena omelan ini. Jadi dia pun cepat-cepat menanyakan apa yang sudah terjadi. Hati Wendy terbakar emosi yang berapi-api, tapi dia menceritakan kembali semua kejadian hari ini. Aku malah lupa soal resinya, kalau tidak, rencana ini pasti sudah berhasil tanpa celah. Orang-orang di kompleks ini percaya padaku, mereka pasti tidak percaya si Angel itu. Tadi dia bahkan tidak bisa membela diri sama sekali. Orang bodoh ini mengganggu urusanku saja, ucap Wendy sambil menggertakkan giginya dengan jengkel. Si Angel itu, kamu benar-benar bukan lawannya? Tanya orang di sisi lain telepon itu. Dia itu seperti pemain sinetron saja. Dia terus-terusan berpura-pura suci dan berlagak baik sepanjang hari. Dia kira kondisinya memadai untuk bersikap begitu. Padahal dia melarat sampai bahkan baju pun tidak sanggup dibeli. Tapi dia masih saja berpura-pura hebat, kata Wendy dengan jijik. Suara dari ujung telepon menanggapi. Kalau tidak bisa, pakai saja cara lain. Sialan, dia itu sumber daya yang benar-benar bagus. Bakal sia-sia kalau kita tidak berhasil memakainya untuk dapat uang. Orang di ujung telepon melanjutkan ucapannya dengan percaya diri. Asalkan dia menuruti kita, aku pasti bisa membuatmu dapat bagian sebesar puluhan juta dalam 1 bulan. Mendengar kata bagian Wendy pun langsung tertarik. Pakai cara apa? Tanya Wendy dengan suara rendah. Coba aku pikir-pikir dulu, aku kabari beberapa hari lagi deh. Pokoknya bulan ini pasti bisa beres, ujar orang di seberang telepon. Bab 657, meminta keadilan. Oke. Nanti kamu hubungi aku lagi saja. Wendy mengangguk. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Wendy mendengus dingin. Angel? Oh, Angel?
Mari kita lihat apakah kamu bisa kabur dariku atau tidak. Bukankah lebih bagus mengikutiku yang bisa hidup santai seperti ini? Gerutu Wendy sembari berdandan. Pada saat ini di malam hari, sudah waktunya bagi Wendy untuk bekerja. Keesokan harinya. Angel, aku mau keluar untuk mengurus sesuatu. Valentino sudah sarapan, jadi dia hanya memberitahu Angel. Angel segera berjalan keluar dari dapur. Dia bertanya dengan agak cemas. Kamu mau kemana? Jangan-jangan kamu mau pergi mencari mandor itu? Jangan pergi. Sekarang kita tidak boleh membuat masalah. Valentino mengusap hidungnya, lalu menjawab sambil tersenyum. Tenang saja. Aku tidak mencari orang itu. Aku ingin cari pekerjaan lain agar punya uang untuk pindah rumah. Mendengar hal itu, Angel tertegun sejenak, kemudian berkata, Valentino, bagaimana kalau ibuku punya sepupu jauh di sini. Aku akan mencoba hubungi mereka untuk numpang tinggal di tempat mereka sementara. Bagaimana? hal ini sudah dipikirkan Angel cukup lama. Untuk sekarang, cara ini adalah cara paling bagus. Namun, Valentino malah menggeleng. Lupakan saja. Lebih baik minta tolong pada tetangga daripada sepupu jauh. Apalagi kalian sudah lama tidak saling menghubungi, hubungan kalian sudah renggang. Tunggu aku pulang baru dibicarakan lagi. Kalau tidak ada cara lain lagi, kita baru cari mereka untuk minta tolong saja. Jawab Valentino dengan serius. Angel terdiam sesaat, lalu mengangguk setuju. Melihat reaksi Angel, Valentino tersenyum sebentar, lalu berpesan pada Angel agar tidak lupa mengunci pintu. Setelah itu, Valentino pun pergi. Begitu keluar dari rumah, senyum yang menghiasi wajah Valentino seketika lenyap dan digantikan dengan ekspresi dingin. Sejak ingatan Valentino pulih kembali, dia hanya tersenyum di hadapan Angel. Ketika dia sedang di luar sendirian, dia sangat jarang tersenyum. Gusti boleh kurang hitung bahannya dan memotong gaji Valentino N. Akan tetapi, kalau Gusti ingin terang-terangan menipu Valentino menggunakan uang palsu, Valentino tidak akan diam saja. Utang adalah utang. Pada masalah tertentu, ada aturannya sendiri. Setelah Valentino pergi, Angel meletakkan pakaian kotor Valentino ke dalam baskom untuk direndam dulu baru cuci. Bam! 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 Tiba-tiba pintu mereka digedor dengan kuat dan terdengar nada bicara yang sangat tidak bersahabat. Uang sewanya sudah harus kalian bayar. Kemarin kukatakan biaya sewanya naik 1 juta. Pokoknya harus tetap naik. Jangan kira adikmu sangat jago, jadi kalian bisa seenaknya. Uang sewanya tidak boleh kurang sedikit pun. Aku bukan orang bodoh. Suara pemilik rumah yang garang itu terdengar dari luar pintu. Angel menggeleng tidak berdaya. Kalau pemilik rumah ini tidak takut pada Valentino, mana mungkin dia akan datang menagih uang sewa di saat Valentino sedang tidak di rumah? Ya, sudah tahu. Jawab Angel pelan. Jangan lupa. Paling telat 2 hari, kalau masih tidak bisa membayarnya, kalian harus pindah. Selesai bicara, pemilik rumah itu mendengus dingin dan berbalik pergi. Angel berpikir sejenak. Valentino beberapa hari ini telah menghasilkan beberapa juta. Namun, uang itu pasti tidak akan dibayarkan kepada pemilik rumah, karena begitu mereka membayar uang sewanya, pemilik rumah pasti tidak akan mengembalikan uang mereka kalau mereka ingin pindah. Kalau Angel tidak membayar uang sewa, uang yang mereka miliki masih kurang untuk pindah ke tempat lain. Jadi sekarang Angel sangat kesulitan. Kalaupun uang yang mereka miliki sudah cukup untuk pindah ke rumah lain, tapi begitu mereka pindah, mereka sudah tidak punya uang untuk membeli makanan. Angel berpikir untuk beberapa saat, kemudian memutuskan untuk beres-beres sebentar dan diam-diam pergi keluar. Wilayah konstruksi di mana Valentino bekerja. Cepat, cepat. Pakai topi pengaman kalian, maskernya juga. Gusti berjalan bolak-balik dengan gelisah di wilayah konstruksi sembari mengepit tas kecilnya. Ada apa, Pak Gusti? Tanya salah satu pekerja. Simpan omong kosongmu. Bos besar akan datang memeriksa pekerjaan kita. Dia ingin melihat kinerja dan perlengkapan para pekerja, jadi topi pengaman kalian harus dipakai sesuai ketentuan. Orang-orang yang sedang mengaduk semen juga, semua pekerja yang berada di lapangan harus memakai masker. Ucap Gusti dengan panik. Kebanyakan pekerja langsung mencebikkan bibir mereka tanpa sadar. Kalau bukan karena bos besar ingin memeriksa pekerjaan mereka, Gusti tidak pernah membeli masker untuk para pekerja. Mungkin saja uang untuk membeli masker juga sudah ditelan olehnya. Akan tetapi, tidak ada orang yang mempeributkan hal itu dengannya. Mereka semua hanya diam-diam memakai masker mereka. Setelah Gusti selesai membereskan pekerjaannya,
dia berjalan ke bagian proyek. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang bawahan. Para bos ada di dalam bagian proyek. Gusti masih bergantung pada mereka untuk mendapat uang. Kalau bukan karena ada orang yang melindunginya dari belakang, Gusti juga tidak berani terang-terangan mengurangi gaji pekerja. Pak Gusti. Gusti yang baru saja melangkah pergi, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Ya. Jawab Gusti sambil menoleh ke belakang. Dia melihat ada seorang pemuda yang sedang berdiri tidak jauh darinya dengan tenang. Pandangan yang tenang itu membuat orang merasa sangat misterius. Aura yang terpancar dari tubuhnya sangat tenang. Orang biasa tidak akan bisa menirunya. Hanya Valentino seorang yang bisa memancarkan aura setenang itu. Gusti menatap Valentino dengan gugup, lalu bertanya sambil mengernyit. Kenapa kamu kemari? Kenapa? Pak Gusti takut aku datang. Gusti terdiam sejenak, lalu berkata sembari mengerutkan alisnya. Untuk apa aku takut padamu? Memangnya kamu lebih kaya dariku atau lebih berkuasa dariku? Meski tidak punya kekuasaan apapun, aku juga harus meminta keadilan. Senyuman di wajah Valentino perlahan menghilang. Kalau tidak punya apa-apa, bagaimana kamu mau menegakkan keadilan? Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Hari ini tidak ada pekerjaan, kamu pulang saja. Gusti melambaikan tangannya dan hendak pergi. Pak Gusti jangan buru-buru gitu dong. Coba lihat 4 lembar uang ini dulu. Apakah Bapak salah memberikannya atau tidak? Valentino mengeluarkan 4 lembar uang dari kantongnya, lalu memperlihatkannya pada Gusti. Gusti memandang ke arah bagian proyek, kemudian berbalik menghadap Valentino lagi sembari menggertakkan giginya. Dia berkata, "Uang apa? Kamu tidak ada habisnya, ya? Kuberitahu, ya. Hari ini aku sedang sibuk. Kalau kamu sampai mengganggu urusanku, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja." Nada bicara Gusti penuh dengan ancaman. Uang 400.000 tidak seberapa, jadi Pak Gusti jangan memaksaku. Senyuman di wajah Valentino sudah lenyap sepenuhnya. Aku mana memaksamu? Kenapa? Kamu ingin memukulku? Gusti mengernyit sambil menatap Valentino dengan jengkel. Gusti adalah orang yang gila uang. Meski dia tidak peduli dengan uang 400.000 itu, dia juga tidak akan memberikannya pada Valentino. Kalau dia sungguh memberikannya pada Valentino, bukankah itu sama saja dengan mengakui kalau dirinya memberikan uang palsu? Dengan uang 400.000 itu, bukankah lebih baik dia habiskan di motel kecil bersama seorang wanita? Kamu yang memberikan uang 400.000 ini, kan? Valentino mengangkat uang yang ada di tangannya sembari berjalan ke depan. Kamu jangan sembarangan di sini. Kalau aku memang memberimu uang palsu, kenapa kamu tidak langsung mengatakannya kemarin? Gusti memutar bola matanya, lalu tertawa dingin. Meski itu adalah uang yang kuberikan padamu, apa yang bisa kamu lakukan? Begitu mendengar ucapan Gusti, Valentino menyimpan uang 400.000 itu ke dalam kantongnya. Kini, pekerja yang di sekitar pun mulai mengerumuni Valentino dan Gusti ketika melihat situasi antara mereka berdua. Bab 658, biar ku hajar hingga setara dengan 400.000. Di antaranya ada beberapa pekerja yang mengaduk semen bersama Valentino. Kesan mereka terhadap Valentino termasuk baik setelah beberapa hari bekerja bersama. Ketika melihat Valentino yang tampak sedang bertengkar dengan Gusti, mereka segera menghampiri Valentino dengan cemas. Begitu sadar orang-orang yang mengerumuni mereka semakin banyak, dia ingin segera pergi. Kalau masalah ini semakin besar, Gustilah yang akan rugi besar. Nak, kuberitahu, ya. Kamu harus sadar diri, jangan aneh-aneh denganku. Kalau kamu masih ngotot, aku akan mencari orang untuk menghajarmu. Gusti merendahkan suaranya, nadanya juga penuh ancaman. Setelah itu, dia berbalik dan hendak menuju ke bagian proyek. Pada saat ini, Gusti merasa sangat jengkel. Gusti sudah menipu banyak pekerja rendahan seperti Valentino. Sebelumnya juga ada orang yang mencarinya, tapi pada akhirnya orang itu juga tidak mendapatkan apa-apa. Dia memberikan uang asli 1 juta kepada Valentino sudah merupakan belas kasihan terbesar yang dia lakukan terhadap Valentino. Cuy! Gusti memegang topi pengamannya, lalu meludah sembari berjalan. Gusti! Tiba-tiba, ada teriakan dari belakang Gusti. Suara teriakan itu terdengar seperti sambaran petir dan membuat Gusti ketakutan. Tubuh Gusti juga tanpa sadar menoleh ke belakang. Wush!
Ketika Gusti baru membalikan badannya, dia langsung melihat sebuah tinju yang besar sedang menuju ke wajahnya. Bruk! Tinju tersebut sangat cepat, bagaikan sambaran petir. Gusti sama sekali tidak sempat untuk bereaksi. Tinju tersebut menghantam wajah Gusti dengan keras. Shung! Mereka melihat topi pengaman yang dipakai Gusti langsung melayang ketika mengenai hantaman tinju itu. Topi pengaman itu melayang sangat jauh baru mendarat ke atas tanah. Setelah itu, topinya juga menggelinding jauh baru berhenti. Para pekerja yang ada di sekitar pun tertegun. Gusti si koruptor ini akhirnya dihajar orang. Dilihat dari jauhnya topi tersebut terbang, mereka bisa membayangkan seberapa kuatnya tinju tersebut. Gusti yang selama ini dijuluki sebagai orang yang kejam, Gusti yang selama ini tidak pernah diberi pelajaran, kini malah dipukul seseorang. Saat ini, tubuh Gusti sedang terhuyung karena ditinju. Gusti terhuyung ke samping selama beberapa saat baru akhirnya bisa berdiri tegak. Brengsek! Gusti menggelengkan kepalanya beberapa kali. Kepalanya terasa sedikit pusing karena ditinju terlalu kuat. Meski banyak pekerja yang ingin memukul Gusti juga, mereka hanya berani membayangkannya saja. Mereka tidak berani memukul Gusti. Sedangkan sekarang mereka melihat Gusti yang hampir tersungkur karena ditinju Valentino, banyak dari mereka yang bersorak di dalam hati. Mereka juga tidak berani berteriak keras. Kalau sampai Gusti dendam pada mereka, kelak mereka juga yang akan kesusahan. Berdiri yang bagus, aku hanya akan menghajarmu sesuai dengan 400.000 ini. Setelah itu, aku akan pergi. Begitu selesai bicara, Valentino menampar Gusti dan membuatnya hampir tersungkur lagi. Bagus. Kali ini, ada orang yang tidak bisa menahan diri lagi dan bersorak. Bagus. Pukulan yang bagus. Begitu ada yang bersorak, yang lainnya juga ikut. Lagi pula banyak yang berteriak, Gusti tidak mungkin dendam pada semuanya, kan? Melihat Gusti dihajar, rasanya sungguh menyenangkan. Amarah Gusti seketika memuncak dan mengumpat. Dia langsung ingin menendang Valentino. Gusti tanpa ragu mengulurkan kakinya yang berbalut sepatu kulit yang lancip itu ke arah Valentino, ingin menendangnya. Namun, Valentino sama sekali tidak berniat untuk menghindari tendangan Gusti, melainkan menegangkan otot kaki kanannya dan menendang dengan kuat. Bruk! Kedua orang itu saling bertubrukan. Valentino diam saja di tempat, sementara Gusti tersentak mundur ke belakang, kemudian berteriak kesakitan sambil memeluk pergelangan kakinya. Arg! Sialan! Hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jumandi! Bawa orang kemari sekarang juga. Gusti memandang Valentino dengan penuh amarah, kemudian berteriak ke protofonnya. Dia sudah berkuasa di sini lumayan lama, siapa yang berani menyentuhnya? Namun, hari ini dia malah dihajar oleh Valentino. Tentu saja Gusti merasa sangat marah. Begitu melihat kejadian itu, semakin banyak pekerja yang mengerumuni mereka. Hanya dalam waktu yang singkat, di sana sudah ada ratusan pekerja. Bahkan orang-orang bagian proyek yang sedang berada di dalam ruangan kecil yang terbuat dari seng juga menyadari keributan yang terjadi. Mereka pun keluar dari ruangan untuk memeriksa situasi. Ketika melihat ratusan pekerja sedang berkerumun, orang-orang dari bagian proyek langsung panik. Dimanapun itu, yang paling menakutkan adalah gerombolan orang. Ketika ada banyak orang di suatu tempat, hasil yang ditimbulkan kerap sulit dikendalikan. Pada saat itu, pihak pengembangan yang wajib bertanggung jawab. Hari ini, bos besar akhirnya datang juga. Kalau sampai dilihat olehnya, bukankah mereka hanya tinggal dipecat? Ada apa? Seorang pria paruh baya dengan rambut rapi berjalan ke arah kerumunan. Di belakangnya ada orang-orang dari bagian proyek. Ada pengawas lapangan, ada beberapa pengurus, bahkan ada beberapa anak magang. Mereka semua juga sedang berjalan menghampiri kerumunan. Di antara orang-orang itu ada dua orang wanita, yaitu Zuna dan temannya. Manajer Dennis, hari ini aku harus membunuh orang ini. Gusti membelalakan matanya dengan marah. Dia mengusap darah yang ada di sudut bibirnya sambil memandang Valentino dengan penuh amarah. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya manajer Dennis sembari mengernyit. Ketika melihat kejadian ini, Zuna hendak mengatakan sesuatu, tapi dia juga tidak terburu-buru, melainkan ingin mengamati situasi terlebih dahulu. Kemarin aku baru saja memberinya gaji, saat itu dia juga sudah memeriksanya, tapi hari ini malah membawa uang palsu dan bilang kalau aku yang memberinya. Ku bilang uang itu bukan dariku, tapi dia malah langsung memukulku. Ucap Gusti sambil menunjuk Valentino. Gusti malah maling teriak maling.
Akan tetapi, tidak banyak yang mempercayai ucapan Gusti. Karena melihat sikapnya selama ini, Gusti bukannya tidak pernah memberi uang palsu pada orang lain sebelumnya. Hanya saja orang-orang itu menahan diri dan tidak mengatakannya. Apa benar karena ini? Tanya manajer Dennis sembari memandang Valentino dengan alis terkerut. Valentino hanya mengusap hidungnya, tak berniat menjelaskan. Apa yang mereka katakan adalah urusan mereka. Dia hanya perlu mengerjakan urusannya dengan baik saja. Hai Empia, aku sudah sering melihat orang serakah sepertimu. Kamu ingin menipu uangku? Mustahil. Gusti sekali lagi meludah dengan sinis. Masalah uang harus dibereskan secara langsung. Bahkan di bank pun, telah tertempel secari kertas yang bertuliskan setelah meninggalkan konter, bukan tanggung jawab bank. Sedangkan kamu tidak mengatakan di hadapanku, setelah 1 hari baru datang kemari, siapa yang akan percaya? Pikir Gusti. Hal seperti ini tidak bisa dibuktikan. Asalkan Gusti tidak mengakuinya, tidak ada orang yang bisa mengeluarkan bukti. Pak Gusti, apa kamu tidak salah? Seharusnya Valentino bukanlah orang yang seperti itu. Pada saat ini, Zuna melangkah ke depan sembari berkata dengan santai. Teman Zuna langsung menariknya, tapi Zuna tidak menghiraukannya. Nona Zuna, kamu jangan membela orang ini hanya karena dia terlihat tampan. Aku sudah sering melihat orang yang pura-pura suci. Jawab Gusti dengan serius. Zuna mengernyit. Valentino bahkan menolak menerima sebotol minuman, bagaimana mungkin dia adalah orang yang serakah. Sialan! Siapa yang berani memukul kakak sepupuku? Di mana orangnya? Pada saat ini, terdengar sebuah suara yang kasar. Bab 659, Dasar Sampah. Semua yang ada di sana sontak menoleh ke belakang. Terlihat seorang pria yang bertubuh kekar. Meski cuacanya sudah mulai dingin, pria itu tetap memakai baju lengan pendek yang memamerkan tato yang ada di lengannya. Di belakang pria kekar itu ada 20-an orang. Mereka semua masing-masing menggenggam tongkat besi atau benda-benda konstruksi lainnya sambil berjalan menghampiri kerumunan. Semua orang yang ada di sana langsung mengenali pria kekar itu. Dia adalah adik sepupunya Gusti, Jumandi Zaitun. Dia bertugas sebagai satpam di wilayah konstruksi ini. Karena Jumandi dan orang-orang inilah, Gusti baru bisa bertindak sesuka hatinya. Ketika melihat Jumandi dan 20-an orang datang, ratusan pekerja yang ada di sekitar sontak menutup mulut dan mundur beberapa langkah. Dia orangnya! Hajar dia! Melihat Jumandi sudah datang membawa kawannya, Gusti langsung bersikap angkuh dan menunjuk Valentino dengan marah. Brengsek! Beraninya memukul kakak sepupuku! Kamu mau mati, ya? Jumandi menoleh ke arah Valentino sembari menghampirinya bersama dengan anak buahnya. Pak Gusti, Bos besar sebentar lagi sudah akan tiba, kamu masih ingin bekerja atau tidak? Teriak manajer Dennis sembari mengernyit. Ketika mendengar kata bos besar Gusti sontak tertegun, tapi dia tidak rela melepaskan Valentino begitu saja. kalau begitu tangkap saja dia dulu, cepat. Nanti setelah bos besar selesai memeriksa lokasi, aku akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah ini. Pungkas Gusti. Oke. Jumandi segera membawa 20-an orang pemuda untuk mengepung Valentino. Valentino sama sekali tidak panik, malah hanya berdiri dengan tenang ketika melihat 20-an orang yang masing-masing memegang tongkat besi. Kali ini manajer Dennis tidak menghentikan mereka. Bos besar akan tiba sebentar lagi. Kalau mereka tidak segera mengurus masalah ini, merekalah yang akan terjebak dalam masalah pada saat itu. Hentikan! Zuna kembali melangkah maju dan berusaha menghentikan mereka. Zuna, kamu gila, ya? Untuk apa menghiraukannya? Dia mati atau tidak? Apa hubungannya denganmu?
Teman Zuna langsung menarik Zuna dan menghentikannya. Jumandi dan yang lainnya bisa memukulnya sampai mati. Zuna tampak sangat cemas. Lalu apa hubungannya denganmu? Memangnya dia siapa? Mobil yang kamu kendarai adalah BMW X3. Dia hanyalah seorang pria miskin. Dia tidak punya apa-apa. Kalian tidak akan bisa bersama. Kamu tidak perlu mengurus hal ini lagi. Teman Zuna menariknya dengan kuat. Dia memang tidak ingin membiarkan Zuna ke sana. Jumandi tersenyum dingin, kemudian berkata, Kamu inisiatif ikut aku pergi, atau aku harus mematahkan kedua kakimu dulu, lalu mengangkatmu pergi. Valentino hanya melirik Jumandi dengan tenang, kemudian berjalan pergi. Urusannya sudah selesai, dia tidak perlu menghabiskan waktunya lagi di sini. Semuanya seketika tercengang. Valentino akan pergi begitu saja? Brengsek! Cepat tangkap dia! Amarah Jumandi langsung memuncak. Beraninya Valentino mengabaikan dirinya. Sekitar 20-an pemuda yang menggenggam tongkat besi itu segera mengepung Valentino. Saran, nih, sebaiknya kalian jangan cari masalah. Nada bicara Valentino sangat tenang, tapi tersirat sebuah ancaman yang mengerikan. Mendengar ucapan itu, Jumandi tertegun sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Aduh! Sialan! Kamu gila, ya? Jumandi tertawa melihat kekonyolan Valentino. Kalau Valentino punya kekuasaan, tentu saja ucapannya berlaku. Namun, Valentino hanyalah seorang tukang pengaduk semen, tapi malah berani mengatakan hal seperti itu. Tidak perlu beromong kosong dengannya lagi. Bos besar sebentar lagi sudah akan tiba. Cepat bawa dia pergi. Teriak Gusti sambil melihat jam tangannya. Jumandi dan yang lainnya segera bergerak. Mereka semua mengangkat tongkat besi masing-masing, lalu diayunkan ke arah Valentino. Bagi mereka, pekerjaan seperti ini sangatlah mudah. Mereka sudah sering menggunakan cara ini untuk menghajar para pekerja yang mencari Gusti untuk berdiskusi. Namun, hari ini mereka bertemu dengan seseorang yang... Valentino tidak kabur atau jongkok sambil melindungi kepalanya ketika menghadapi kepungan 20-an orang. Dia malah melawan balik. Valentino segera berlari menghampiri salah satu pemuda. Ketika dikepung oleh orang sebanyak ini, kalau dia berdiri di tengah, Valentino harus menghadapi serangan banyak orang sekaligus. Kalau dia berlari ke salah satu orang, maka dia bisa mengurangi serangan yang akan diberikan padanya. Melihat Valentino sedang berlari menghampirinya, pemuda itu seketika tercengang. Berlututlah. Teriak Valentino. Kaki kanannya terulur dengan cepat, kemudian menghantam pergelangan kaki pria itu. Bruk, brak. Pemuda itu hanya merasakan sebuah tenaga yang sangat besar telah menghantam pergelangan kakinya. Tubuhnya juga tanpa sadar langsung tersungkur di atas tanah. Tanpa menunggu pemuda itu bereaksi, Valentino langsung merebut tongkat besinya dan mengayunkannya ke sekeliling. Bruk! Keluntang! Brak! Valentino mencengkram tongkat besi itu dengan satu tangan, lalu menggunakan kaki kanannya sebagai pusat dan berputar dengan cepat. Setelah selesai berputar dan menghantam belasan tongkat besi lainnya, suara tabrakan antar besi pun terdengar. Belasan orang itu dibuat mundur oleh Valentino. Sialan! Semua yang ada di sana langsung terkesiap. Valentino ternyata lumayan juga, ya. Awalnya mereka mengira dengan belasan orang sekaligus menyerang Valentino, mereka pasti bisa membekuk Valentino dalam 2 detik. Nem. Memang orang akan berteman dengan orang yang sifatnya sama, ya. Ternyata kalian semua memang sampah. Valentino mendengus dingin sambil mencengkram tongkat besi tersebut, lalu berjalan ke depan,
Setelah itu, Valentino melempar tongkat besi itu ke arah pemuda yang ada di hadapannya. Bruk! Tongkat besi yang panjang dan tipis itu langsung menghantam leher pemuda itu. Pemuda itu sontak meraung kesakitan dan melepas tongkat besi yang sedang digenggamnya. Dia segera memegang lehernya sambil berjongkok. Hanya dalam sekejap mata, Valentino telah berhasil menghajar 2 orang. Kemampuan Valentino kembali mengejutkan orang-orang. Brengsek! Ketemu orang hebat ternyata. Aku suka, ayo maju. Setelah Jumandi melihat Valentino sekuat itu, dia sama sekali tidak takut, melainkan semakin bersemangat. Dulu ketika Jumandi dan yang lainnya ingin menghajar orang, jangankan melawan balik, biasanya nyali lawan sudah ciut. Ketika melihat Valentino seganas ini, Jumandi merasa ingin mengalahkan Valentino. Orang-orang yang tersisa itu hanya tertawa dan kembali mengepung Valentino. Tidak! Kalian bisa membunuhnya. Teriak Zuna. Tidak apa-apa, Nona Zuna. Aku tahu batasan, kok. Aku tidak akan membunuhnya. Tapi aku tidak menjamin kalau dia tidak cacat. Gusti tertawa dingin. Valentino berani menghajarnya di hadapan sebanyak orang ini. Kalau Gusti tidak bisa membalikan keadaan, apa yang akan terjadi padanya? Hari ini Valentino harus diberi pelajaran sebagai peringatan untuk yang lain. Kalau tidak kelak siapapun akan berani memukul Gusti, kan? Mereka kembali mengepung Valentino. Brak! Keluntang! Beberapa saat kemudian, mereka kembali bertarung. Serangan Valentino sangat cepat dan keras. Setiap pukulannya juga sangat tepat sasaran. Namun, lawannya sudah terlalu banyak. Dia hanya punya 2 tangan, melawan 2 orang saja agak kesulitan, apalagi harus melawan hampir 20 orang. Jadi, Valentino sudah pasti terkena pukulan mereka juga. Para pemuda itu dengan keras mengayunkan tongkat besi masing-masing. Pukulan mereka juga sungguh menyakitkan. Bab 660, sangat kuat. Setiap pukulan pasti membuat badan menjadi memar. Valentino menggertakkan giginya, kemudian dia pun mengambil 2 tongkat baja dan memegangnya di kedua tangan, lalu mengayunkannya secara brutal. Wajah Valentino tampak dingin, dia melawan 20 orang sendirian tanpa melangkah mundur sama sekali. Semua orang tercengang. Valentino sangat luar biasa. Kalau orang biasa, jangankan melawan, mereka pasti akan menangis ketakutan. Sebaliknya, Valentino tidak hanya melawan, dia juga berhasil menjatuhkan 5 atau 6 pemuda dalam waktu singkat. Kemampuan bertarung seperti ini sebanding dengan master seni bela diri di TV. Sialan! Kamu sangat tahan banting ya? Jumandi meludah, dia mengambil sebuah tongkat baja, lalu menyerang dari belakang ke arah kepala Valentino di saat Valentino tidak memperhatikannya. Bagian ini sangat mematikan. Kalau berhasil dipukul Jumandi, Valentino pasti terluka parah sampai koma. Ketika Valentino menjatuhkan seorang pemuda, dia mendengar suara angin dari belakang. Kemudian dia pun secara spontan membungkukkan badannya. Siup! Pukulan kuat dari Jumandi melintas dari kepala Valentino. Kalau Valentino agak telat membungkukkan badannya, pukulan itu pasti akan mengenai kepalanya. Jumandi tidak menyangka reaksi Valentino begitu cepat, dia pun bersiap untuk menyerang lagi. Namun, Valentino sudah tidak memberikan kesempatan. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba membungkuk, kemudian meluruskan pinggangnya secara tiba-tiba. Dengan mengandalkan tenaga putaran pinggangnya, tongkat baja di tangannya tiba-tiba tercampak keluar. Brak! Ah! Batang baja tepat mengenai mulut Jumandi. Jumandi menjerit sambil menutupi mulutnya dan melangkah mundur. 3 gigi depannya telah copot. Sialan!
Jumandi membentak dengan mulut penuh darah yang kelihatan sangat mengerikan. Dasar brengsek! Bunuh dia! Bunuh dia! Jumandi melihat gigi yang copot di tangannya. Amarahnya melonjak dan dia pun berteriak keras bak orang gila. Bunuh dia! Aku akan bertanggung jawab kalau dia mati! Sialan! Begitu mendengar teriakan marah dari Jumandi, belasan pemuda juga ikutan marah. Mereka pun mulai menyerang bagian vital Valentino. Tadi mereka masih tidak memukul pada bagian yang mematikan, tetapi sekarang mereka sama sekali tidak berbelas kasihan lagi. Setelah diserang oleh belasan pemuda, Valentino yang kuat juga tampak kewalahan. Masih lumayan kalau mereka menyerang dengan tangan kosong, tetapi sekarang mereka menyerang dengan tongkat baja yang sangat mematikan. Valentino akhirnya kelelahan dan dikepung oleh belasan pemuda itu. Luas pengepungan belasan pemuda itu semakin memperkecil ruang gerak Valentino. Dari 2 meter menjadi 1 meter hingga menjadi setengah meter. Hanya dalam waktu 30 detik, ruang gerak Valentino hanya tinggal setengah meter, sehingga dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menggunakan tongkat baja di tangannya untuk berusaha melawan. Semua orang tercengang. Semua orang melihat belasan pemuda mengepung Valentino dan mengerahkan segenap tenaga untuk menghantam ke bawah dengan tongkat baja di tangan mereka. Belasan pemuda mengangkat tongkat baja dengan tinggi, kemudian menghantamnya ke bawah. Gerakan seperti ini diulang terus-menerus. Jangankan orang biasa, biarpun orang besi juga pasti hancur kalau dipukul seperti ini. Bunuh dia! Jumandi masih berteriak dengan marah. Sebagian besar pekerja menghela napas sambil menggelengkan kepala. Mereka merasa kali ini Valentino pasti akan dipukul sampai mati. Meskipun tidak mati, dia juga pasti lumpuh. Sebagian besar orang tidak tega melihatnya lagi. Mereka menghela napas, kemudian berjalan pergi. Zunayabarin membelalakan matanya. Tatapannya kosong dan jantungnya berdetak dengan cepat. Valentino benar-benar akan mati dipukul oleh mereka. Menyingkirlah semuanya! Pada saat ini, terdengar suara bentakan seseorang yang ganas seperti binatang buas. Bentakan ini seperti bom yang meledak yang sontak membuat orang kaget. Semua orang secara spontan melihat ke arah datangnya suara. Belasan pemuda yang awalnya mengepung Valentino saat ini sudah mundur. Pada saat bersamaan, seorang pemuda yang matanya memerah tiba-tiba melompat ke udara sambil mengangkat tongkat baja. Dia memutarkan badannya dengan cepat seperti kincir angin dan kedua tongkat baja itu adalah bilah kincir angin. Bu! Belasan pemuda tidak bisa menahan libasan dari tongkat baja tersebut. Setelah itu, 7 hingga 8 pemuda terluka dan tergeletak di lantai. Kuat. Sangat kuat. Semua orang tampak terkejut. Pada saat ini, pakaian Valentino sudah compang-camping, matanya memerah, membuat semua orang merasa ketakutan. Apakah dia masih manusia? Dipukul secara bergiliran oleh belasan orang dengan tenaga setan selama 1 menit, tetapi dia masih bisa berdiri. Dia bahkan mengalahkan 7 hingga 8 orang. Apakah ini adegan syuting film seni bela diri? Semua orang di lokasi tampak tercengang. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa di dunia ada orang sehebat ini. Valentino berdiri di tempat dengan napas terengah-engah. Dia menatap semua orang dengan tatapan dingin dan tangannya gemetaran. Orang yang paham pasti bisa melihat bahwa meskipun sekarang Valentino masih tampak menakutkan, sebenarnya tubuhnya sudah kelelahan. Mungkin seorang anak kecil yang berusia belasan tahun juga bisa menjatuhkannya dengan gampang. Namun, melihat aura ganas dari Valentino, pemuda yang tersisa tetap tidak berani bergerak. Gusti juga tercengang, dia pun berkata, Hanya demi 400.000, apakah perlu seperti ini? Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata dengan keras kepala,
Utang tetap adalah utang. Pada saat ini, Valentino benar-benar keras kepala. Dia tidak bisa menerima saran sedikit pun. Sialan! Aku tidak percaya. Kamu mau uang? Baik, hari ini aku akan memukulmu sampai lumpuh, kemudian kuberikan uang 40 juta. Jumandi membentak, kemudian berjalan mendekati Valentino sambil memegang tongkat baja. Jangan! Zuna berteriak sambil berlari ke arah Valentino. Saat ini Valentino sudah sangat lemah. Dia tidak mungkin bisa bertahan terhadap serangan Jumandi lagi. Wush! Tepat ketika Jumandi hampir tiba di depan Valentino, Zuna mendekat dan meregangkan tangannya untuk menghadang di belakang Valentino. Dia akan mati kalau dipukul lagi olehmu. Dia akan mati. Zuna berteriak pada Jumandi dengan wajah penuh amarah. Hehe, di kota Vero yang terpencil ini, memangnya kenapa kalau ada orang yang mati? Terutama sampah seperti dia, meskipun mati, juga tidak berarti apapun. Minggir! Jumandi mencibir sambil tertawa dingin. Jangan! Zuna ingin memapah Valentino. Namun, Valentino menghindar. Dia tidak ingin disentuh oleh Zuna. Kamu? Zuna tercengang dan wajahnya menjadi kaku. Teman Zuna tidak sanggup melihatnya. Dia mendekat kemudian menarik Zuna pergi. Untuk apa kamu berpura-pura berwibawa? Memangnya kenapa kalau Zuna menyentuhmu? Dasar orang tidak berguna dan tidak punya kekuasaan. Kamu menganggap dirimu hebat. Kalau kamu memang hebat, siapa yang berani menindasmu? Teman Zuna menatap Valentino dengan dingin sambil berbicara dengan kasar. Lia, jangan dikatakan lagi. Ujar Zuna dengan nada kecewa. Ayo kita pergi. Tidak perlu peduli padanya. Aku ingin melihat hari ini dia akan dipukul hingga mati atau tidak. Lia menarik Zuna ke sisi lain secara paksa. Jumandi tertawa keras. Dia mengangkat tongkat baja, kemudian memukul ke arah Valentino. Hentikan! Bos besar datang!